Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Netsirudin semuanya? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa tahajudku, sholatku, dan saumku tak tercatat oleh malaikat? Sebelum lanjut, mari kita tebar Islam dengan tekan tombol subscribe, like, dan share biar bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hasim yang kuat sekali tahajudnya. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Pada suatu malam ketika hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu dikejutkan oleh kehadiran satu makhluk yang duduk di tepi telaganya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, makhluk itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim terkejut sekaligus bangga karena telah didatangi oleh malaikat mulia. Abu bin Hasim terkejut sekaligus bangga karena telah didatangi oleh malaikat yang mulia. Abu lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang sebuah kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Di dalamnya terdapat kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasim berharap dalam hati, moga-moga namanya ada di situ. Maka ditanyalah kepada malaikat, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu menyangka namanya ada di dalam buku itu karena amalan ibadahnya yang tidak putus-putus, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa, juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam setiap hari. "Baiklah, biar aku lihat," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya, dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalamnya. Tidak percaya, Abu meminta malaikat mencari sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis maunya, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dan tahajud dan munajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," katanya. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam. Ketika yang lain tidur, engkau mengambil air wudhu dan menahan kedinginan ketika orang lain terlelap dalam kehangatan buayan malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangannya menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hasim. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana. Engkau asik beribadah memikirkan diri sendiri, sedang di kanan kirimu ada orang sakit, ada orang lapar, ada orang sedang sedih, tidak engkau tengok, tidak engkau ziarahi. Mereka itu mungkin ibumu, mungkin saudara kandungmu, mungkin sahabatmu, malah mungkin juga cuma saudara seagama denganmu, atau mungkin cuma sekedar mereka menjadi tetanggamu. Tidak engkau peduli pada mereka. Kenapa? Gimana mungkin engkau menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" kata malaikat itu. Abu bin Hasim seperti disambar petir di siang hari. Dia tersadar bunga ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablu minallah, tetapi juga kepada sesama manusia, hablu minannas, dan juga kepada alam. Jangan bangga dengan banyaknya sholat, puasa, dan zikir karena itu semua belum membuat Allah senang. Lalu apa yang membuat Allah senang? Nabi Musa, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah. Lalu kemanakah ibadahku yang membuat engkau senang?" Allah SWT menjawab, "Sholat. Sholatmu itu untukmu sendiri, karena dengan mengerjakan sholat engkau terpelihara perbuatan keji dan mungkar. Zikirmu itu hanya untukmu sendiri, buat hatimu menjadi tenang. Puasa
puasamu itu untukmu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri. Nabi Musa, lalu apa yang membuatmu senang ya Allah? Allah SWT menjawab, sedekah, infak, zakat, serta berbuat baikmu. Itulah yang membuat aku senang, karena tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah, aku hadir di sampingmu, dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah 261 sampai 262. Saudara-saudara, jika kamu sibuk dengan ibadah ritual bangga akan itu, maka itu tandanya kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan Allah. Bila kau berbuat baik, berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya kau mencintai Allah, dan tentu Allah senang dengannya. Buat Allah senang, maka akan melimpahkan rahmatnya dengan membuat hidup kita lapang dan bahagia. Sahabat ngaji rutin, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam cerita ini. Amin amin ya robbal alamin.